Hey, halo, kembali lagi dengan Jalan Tekno. Jadi 2022 udah mulai dan AMD serta Intel sudah mulai mengenalkan produk-produk terbaru mereka di event CES 2022 yang diadakan di Amerika Serikat pekan lalu. Yang diumumkan oleh kedua perusahaan itu banyak sekali ya. Ada GPU, ada prosesor buat mobil, jadi electric cars. Tapi buat video kali ini kita akan bahas hanya pada mobile prosesor, yaitu adalah prosesor buat laptop. Saya akan coba bahas soal ini terbaru prosesor mobile, prosesor laptop dari AMD maupun Intel secara sederhana ya. Dan saya juga akan fokus terhadap hal-hal apa saja yang paling penting berpengaruh pada konsumen secara umum. Saya akan mulai dulu dari AMD ya, karena biasanya kalau video-video prosesor gini Intel duluan karena Intel lebih terkenal. Tapi kali ini saya akan mulai dari AMD dulu. Oke, AMD memperkenalkan lini terbaru prosesor mobile mereka, yaitu adalah AMD Ryzen 6000 series, 6000 series. Seri 6000 ini menggunakan arsitektur Zen 3 Plus. Jadi ini merupakan upgrade dari Zen 3 tapi tidak terlalu besar ya. Dimana yang besarnya itu nanti adalah pada Zen 4. Zen 3 Plus ini punya teknologi fabrikasi 6 nanometer, jadi lebih kecil lagi dibanding sebelumnya, itu adalah 7 nanometer. Dan yang paling menarik pada Ryzen 6000 series pada tahun ini adalah adanya arsitektur grafis RDNA 2. Jadi apa itu RDNA 2? RDNA 2 itu arsitektur grafis yang biasa digunakan pada graphics card mereka ya, graphics card yang secara diskrit terpisah dari CPU. Dan dengan adanya RDNA 2 pada Ryzen 6000 series ini diharapkan performa grafis dari Ryzen 6000 series ini akan meningkat sangat pesat. Bahkan dari AMD sendiri menjanjikan peningkatan hingga 2 kali lipat dari Radeon sebelumnya, yaitu adalah Vega pada Ryzen 5000 series. Sementara untuk peningkatan CPU-nya sendiri dari AMD tidak menjanjikan banyak, yaitu peningkatannya hanya sekitar 30%. Dan untuk real world testingnya itu mereka menjanjikan 69% lebih cepat untuk video encoding, hingga 125% untuk video rendering, serta 100% dari gaming untuk sebelumnya. Mereka juga menjanjikan fitur security baru, yaitu adalah Microsoft Pluton ya, karena belakangan ini seringkali kebocoran security itu terjadi karena ada masalah pada arsitektur CPU pada komputer. Meskipun secara detail ini tidak dibahas ya seperti apa peningkatan security dari Pluton tersebut. Yang ini juga saya cukup suka nih. Jadi ada optimasi battery life di mana AMD itu klaim laptop itu bisa tahan hingga 24 jam dan ada optimasi pada sleep state. Jadi saya sendiri sudah pernah bahas pada video sebelumnya, saya tuh nggak terlalu suka kalau kita tuh punya laptop lalu dimatikan, lalu begitu nyalakan lagi baterainya sudah terkuras pada ngapa-ngapain. Dan harapannya AMD itu bisa menyelesaikan masalah tadi di Ryzen 6000 series. Mungkin nggak 100% tuntas lah, tapi setidaknya ada niat untuk mengembangkan itu ya, lumayan lah. Peningkatan efisiensi tadi juga diklaim AMD bisa meningkatkan 30% pengurangan daya untuk video conferencing, lalu 15% untuk web browsing, serta 40% untuk video streaming ya. AMD juga mengklaim nih untuk game-game tertentu peningkatan itu bisa sampai 300% dibanding generasi sebelumnya. Terutama mungkin ini untuk game-game yang beratnya di GPU ya, seperti Doom Eternal. Sementara untuk yang beratnya di CPU seperti Dota itu nggak terlalu jauh bedanya. RDNA 2 ini juga mendukung Fidelity FX Super Resolution, jadi sederhananya seperti upscaling ya, dari resolusi yang lebih rendah ke lebih tinggi tapi tanpa memakan banyak performa dari komputer. Jadi kita bisa gaming kelas AAA, jadi kelas yang berat pada laptop yang tipis, tapi itu klaimnya AMD ya. Kita harus dibuktikan nanti setelah tiba laptop-laptopnya di pasaran. Oke, mari kita lihat prosesor-prosesor terbaru dari AMD. Jadi di sini tuh ada 6000 series tapi juga ada 5000 series ya. Jadi 5000 series yang lama itu di-upgrade juga dengan arsitektur masih Zen 3 dan VGA-nya juga masih yang Vega. Dan mayoritas seri baru ini adalah yang seri H ya. Jadi AMD tuh seperti fokus pada yang high performance, di mana TDP-nya itu besar sekali. Seri H sendiri itu ada 3 tingkatan, ada yang HX tapi ini cuma buat yang paling high end ya. Lalu ada HS, lalu H saja. Dan di mana perbedaan ketiga tadi itu pada dasarnya adalah pada TDP-nya, di mana semakin tinggi kelasnya itu TDP-nya semakin tinggi. Mungkin untuk pengenalan, TDP itu artinya adalah thermal design power, di mana artinya semakin tinggi nilainya itu performa yang bisa dikeluarkan dari CPU tadi itu bisa semakin besar, tapi juga konsumsi dayanya makin besar dan tentunya laptopnya juga semakin panas. Sehingga biasanya laptop dengan TDP besar itu ya biasanya besar-besar karena harus memuat cooling supaya prosesornya itu nggak terlalu kepanasan. Ada juga seri U yang menandakan ultra low power dengan TDP rendah untuk laptop tipis ya. Ini mestinya udah cukup banget buat pengguna reguler yang biasanya office. Nah itu harusnya sudah cukup pakai yang seri U aja. Dan tadi seperti yang saya sudah sebutkan, seri 6000 ini juga dapat grafis berbasis RDNA 2 ya, dimana di sini tandai dengan adanya yang ada tulisan Radeon 680M dan 660M.
Sementara kalau yang 5000 series baru itu masih dapat yang Vega, di mana nggak ada tulisan Radeon 680M dan 660M. Performanya ya masih ditanda tanya ya. Jadi kita harus tunggu dulu. Kita sementara ini hanya bisa berpegang pada klaim AMD hingga 2 kali lipat lebih tinggi. Tapi saya punya harapan sedikit di mana RDNA 2 itu kan dia sudah digunakan pada graphics card yang discrete ya, terpisah dari CPU. Dan kalau arsitektur sama tapi dipindahin ke CPU, mudah-mudahan tuh kompatibilitasnya lebih bagus lah ketimbang Iris Xe, di mana dia tuh secara hardware performa itu bagus tapi banyak software yang nggak kompatibel. Line up yang ini kelihatannya nggak banyak, tapi 2022 itu masih panjang, di mana masih bisa nambah prosesor-prosesor baru seperti Ryzen 3 yang 6000 series di sini nggak ada. Lalu juga nggak ada kabar soal AMD Athlon ya. Ya mudah-mudahan nanti juga bisa berkembang untuk yang kelas low end. Nah sekarang kita pindah ke tim biru, Intel. Jadi Intel itu mereka sudah mengumumkan 12 gen prosesor untuk desktop, sekarang pindah ke yang laptop. Jadi laptop ini seperti yang versi desktop ada yang P-Core, Performance Core, dan juga ada Efficiency Core, E-Core ya. Secara kecepatan nih, i9 yang 12900HK ya, yang paling atas untuk kelas mobile, itu bisa lebih kencang dari Apple Silicon M1 Max. Tapi di sini juga bisa kita lihat, TDP-nya juga harus lebih besar ketimbang M1 Max. Jadi lebih kencang tapi lebih boros. Ini analoginya mungkin seperti kalau 2 orang lomba lari, satunya itu ganti sepatunya lebih bagus supaya larinya kencang, satu itu latihan fisik terus, tapi sepatunya nggak diganti, jadinya larinya tuh terhambat ya. Bisa jadi yang latihan fisik terus ini lebih cepat larinya, tapi ya sampai finish itu benar-benar ngos-ngosan ya, ngabisin baterai banyak sekali. Dan kalau kita lihat di sini, sepertinya saya pernah lihat grafik ini di mana ya sebelumnya. Dan sekarang juga Intel memperkenalkan lini baru nih, lini P. P itu dia antara yang U dan H, jadi tengah-tengahnya itu ada P. Yang P ini diharapkan bisa mengakomodasi para konten kreator yang mobile, karena dia itu powernya lebih tinggi daripada yang U, tapi juga tidak seboros yang H. Dimana ya kalau kebutuhan edit video itu mungkin ya harus lebih besar ketimbang pengguna secara umum, tapi nggak harus sebesar kebutuhan pengguna para gamer. Untuk graphics Xe ini saya nggak melihat ada berita baru ya, tapi di sini ada teknologi yang namanya Deep Link ya, dimana Intel Iris Xe yang ada pada prosesor terbaru Intel nanti bisa digabungkan performanya dengan graphics card terbaru dari Intel yang kode name sejauh ini namanya adalah Alchemist, tapi nggak tahu nanti nama akhirnya apa. Dimana di video presentasi mereka mendemonstrasikan DaVinci Resolve ya, dimana mereka menunjukkan nih kalau kedua graphics card tadi digabung, renderingnya itu bisa lebih cepat. Ya ini menurut saya merupakan optimasi yang lumayan ya, karena kita tuh sering menemukan kan kalau laptop itu kadang ada Intel yang Core i7 yang ada Intel Iris Xe, tapi juga ada GeForce MX450, di mana antara Intel yang Iris Xe dengan MX450 ini nggak bisa digabung, jadi kita harus milih salah satu setiap kali memakai. Seri Intel Core terbaru ini juga mendukung DDR5 ya, memori DDR5, lalu Wi-Fi 6E, lalu juga Thunderbolt 4, dimana kalau di AMD dia bisanya USB 4 karena Thunderbolt itu adalah teknologinya Intel ya, dimana Thunderbolt itu sebenarnya lebih kencang dibanding USB 4. Intel juga memberikan sertifikasi Evo baru ya, dimana sekarang tuh kriterianya lebih advance lagi dibanding Evo sebelumnya, dan mudah-mudahan bisa mempermudah konsumen ya dalam mencari laptop-laptop yang performanya tinggi, lalu ringan, lalu baterainya juga awet. Tapi ngomong-ngomong soal baterai nih, sayangnya Intel itu tidak mengasih janji apa-apa soal baterai ya, dimana baterai itu adalah salah satu PR terbesar dari Intel. Dan kalau kita ngelihat versi desktop dari Intel 12 Gen ini, itu mungkin agak mengkhawatirkan ya, karena 12 Gen itu dia menang performa dari semua prosesor desktop mainstream dengan cara memompa TDP-nya secara maksimal dan susah didinginkan. Ya mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu pada seri laptop. Oke, kita masuk ke lini prosesor. Sekarang ada 3 lini ya, jadi ada, tadi saya sudah sebutkan ada H, ada U, dan ada P. Dimana karena makin gemuk nih line up-nya, jadi agak sedikit buat bingung, terutama buat mereka yang hanya memahami prosesor dari Intel tuh Core i3, Core i5, Core i7, dimana i7 lebih bagus daripada i5 dan i5 lebih bagus dari i3. Kita tahu tidak seperti itu ya, apalagi kalau kita bandingkan dua kelas TDP yang berbeda. Ini tentunya harus melihat review-review independen, dan saya harapannya juga bisa mencoba lini Intel terbaru ini supaya kita bisa dapat performa yang objektif. Oke, untuk seri U ini dibatasi performance score-nya maksimal sampai 6 saja, sementara efficient core-nya itu antara 4 dan 8. Jadi karena konsumen umum itu mungkin nggak terlalu butuh performa tinggi, tapi multitasking itu banyak ya, karena buka tab-nya banyak, lalu background application-nya juga banyak. Ya mungkin ini yang cocok buat pengguna secara umum, dimana
mereka tuh nggak terlalu butuh performa yang tinggi. Penggunaan efficient core secara benar ini juga harapannya ya bisa memberikan battery life yang lebih bagus, karena untuk kerjaan-kerjaan ringan itu nggak usah dikasih performa yang terlalu tinggi lah, nanti malah boros. Dan untuk membaca lini prosesor yang U ini cukup nggak gampang juga, tapi lebih sederhana lah ketimbang generasi-generasi sebelumnya. Jadi 2 digit pertama itu adalah serinya ya, jadi adalah i3, i5, f7 ini jelas. Lanjut yang generasinya yaitu adalah 12, 12. Lalu di sini juga ada angka berikutnya, di mana semakin tinggi itu semakin powerful, dan angka terakhir menunjukkan kelas powernya. Kalau 0 itu dia pakai power rendah, dan 5 itu dia pakai power tinggi. Ini sebagai contoh ya, di sini ada i5 1230U. Di mana ini adalah prosesor i5 ya, dari 2 digit pertama, lalu ada 12, generasi 12, lalu ada 3 itu dia lebih bagus dibanding 1 yang pada ada Core i3, tapi dia lebih rendah ketimbang 1240, mana ini adalah i5 dengan base frekuensi yang lebih besar sedikit. Lalu di sini ada 0, di mana ini TDP-nya menggunakan yang 9 watt ya, prosesor base power itu adalah yang 9 watt, di mana kalau yang nanti saya akan tunjukkan itu dia lebih tinggi prosesor base power yaitu adalah 15 watt. Kita tentunya juga pada max turbo powernya. Lalu terakhir adalah U, di mana dia adalah yang versi ultra low power. Di bawahnya juga ada Intel Pentium dan Celeron, di mana saya jujur aja hampir kelewatan. Dan perbedaan utama pada Celeron dan Pentium itu adalah Celeron nggak punya boost. Jadi ya mentok di 1,1 GHz saja. Mungkin supaya clear ya, frekuensi itu tidak selalu menentukan performa. Jadi frekuensi itu bisa menentukan performa dia lebih baik dibanding prosesor lainnya kalau prosesornya itu sama persis. Di luar itu masih banyak banget faktor seperti thermal design power mungkin jauh lebih berpengaruh, serta ada fitur-fitur seperti hyperthreading dan sebagainya. Lalu kita pindah ke seri P, di mana seri P ini punya performance score yang lebih banyak ya. Dan ini menurut saya ada kemungkinan akan bikin bingung juga ya, karena Core i5 seri P ini performance score lebih besar dibanding Core i7 seri U. Meskipun kalau secara grafis ini ya bisa kelihatan kalau Core i7 dan seri U itu punya execution unit yang lebih besar, meskipun sedikit ya bedanya dibanding yang seri P. Dan ingat kalau soal game itu ya nggak selalu ditentukan performanya oleh graphics, tapi juga kemampuan prosesor. Kita lanjut ke seri H, di mana di sini ada yang seri H biasa dan HK ya, di mana HK itu seperti X-nya AMD, di mana dia cuma ada di seri paling atas. Biasanya dia cocok buat orang-orang yang suka overclocking, meskipun overclocking di laptop itu mungkin belakangan jadi makin nggak populer juga. Di sini yang seri H itu prosesor base power jauh lebih besar, di mana dia mulai dari 45 watt bisa diturbo sampai 115 watt. Dibanding yang seri P, di mana dia mulai dari 28 watt ke 64 watt. Seri H ini menurut saya cuma menguntungkan buat mereka yang suka gaming, itu gaming kelas berat, atau rendering yang kelasnya sangat berat. Oke, jadi menurut saya memang lini prosesor dari AMD maupun Intel itu dua-duanya sama-sama menarik ya, dimana AMD itu jauh lebih fokus pada graphics ya, dengan adanya RDNA 2 pada Ryzen 6000 series, sementara Intel itu pengen banget bisa menang dari segi performa CPU. Dan di saat yang bersamaan harapannya bisa sedikit menghemat daya dengan ada pembedaan antara core efficiency dan core performance. Mana yang lebih baik kita harus tunggu dulu, karena produk itu belum sampai di konsumen ya. Tapi kalau saya bisa memperkirakan ini, menurut saya karena masing-masing merek itu sudah berupaya untuk memperbaiki kelemahannya masing-masing ya. Mudah-mudahan pada tahun ini saya bisa bilang kalau antara Intel atau AMD nggak terlalu masalah lah ya. Jelas pasti ada bedanya. Kalau Intel itu tadi seperti yang saya sebutkan, mungkin dia bisa power itu jauh lebih nendang ketimbang AMD kalau mau maksimal banget, kalau mau boros-borosan banget. Sementara AMD itu mungkin bisa lebih hemat secara baterai. Tapi ya untuk konsumen secara umum yang biasanya office, lalu cuma mungkin video editing ringan, itu mestinya nggak terlalu beda jauh lah antara AMD dan Intel untuk kelas yang sama. Dan kompetisi ini baik kan untuk konsumen ya, dimana kita mungkin harus berterima kasih pada AMD yang sudah benar-benar menggempur Intel selama beberapa tahun belakangan, dan juga pada Apple dengan seri M1-nya yang tiba-tiba itu bisa merebut pasar Intel. Oke, demikian aja video dari saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dari Lembar Tekno lainnya. Saya Julian, terima kasih telah menonton.